Kitab Bilangan, pasal 1. Musa menghitung orang Israel. Pada hari pertama, bulan kedua, tahun kedua, sesudah umat Israel meninggalkan Mesir, Tuhan berfirman kepada Musa dalam tenda pertemuan di padang gurun Sinai. Hitunglah jumlah umat Israel, daftarkan nama setiap orang menurut kaum keluarganya, catatlah nama setiap laki-laki, orang demi orang. Kamu dan Harun harus menghitung semua laki-laki di Israel yang berusia 20 tahun ke atas, yang sanggup maju berperang. Catatlah mereka menurut barisan masing-masing. Dari setiap suku harus ada satu orang kepala leluhurnya. Inilah nama-nama mereka yang akan membantumu. Dari suku Ruben, Elizur, anak Shedeur. Dari suku Simeon, Selumiel, anak Zurishadai. Dari suku Yehuda, Nahason, anak Aminadab. Dari suku Isyakar, Netaneel, anak Zuar. Dari suku Zebulon, Eliab, anak Helon. Dari keturunan Yusuf, dari suku Efraim, Elisama, anak Amihud. Dari suku Manasye, Gamaliel, anak Pedazur. Dari suku Benyamin, Abidan, anak Gideoni. Dari suku Dan, Ahiezer, anak Amishadai. Dari suku Asher, Pagiel, anak Ochran. Dari suku Gad, Eliasaf, anak Rehuel. Dari suku Naftali, Ahira, anak Enan. Merekalah yang dipilih dari antara umat Israel, para pemimpin suku nenek moyang mereka, kepala pasukan Israel. Musa dan Harun memanggil mereka yang telah disebutkan namanya ini, dan mereka mengumpulkan seluruh umat Israel pada hari pertama bulan kedua. Lalu orang-orang dicatat menurut keluarga dan suku mereka. Semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dicatat satu persatu. Musa melakukannya tepat seperti perintah Tuhan. Dia menghitung mereka di padang gurun Sinai. Keturunan Ruben, anak sulung Israel, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Ruben berjumlah 46.500 orang. Keturunan Simeon, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Simeon berjumlah 59.300 orang. Keturunan Gad, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Gad berjumlah 45.650 orang. Keturunan Yehuda, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Yehuda berjumlah 74.600 orang. Keturunan Isakar, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Isakar berjumlah 54.400 orang. Keturunan Zebulon, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Zebulon berjumlah 57.400 orang. Dari anak-anak Yusuf, keturunan Efraim, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Efraim berjumlah 40.500 orang. Keturunan Manasye, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Manasye berjumlah 32.200 orang. Keturunan Benyamin,
nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Benyamin berjumlah 35.400 orang. Keturunan Dan, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Dan berjumlah 62.700 orang. Keturunan Asher, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Asher berjumlah 41.500 orang. Keturunan Naftali, nama semua laki-laki yang berusia 20 tahun atau lebih dan sanggup berperang telah didaftar menurut keluarga dan suku mereka. Laki-laki yang dihitung dari suku Naftali berjumlah 53.400 orang. Itulah orang-orang yang dihitung Musa, Harun, dan ke-12 pemimpin Israel yang mewakili masing-masing suku. Mereka menghitung setiap orang yang berusia 20 tahun atau lebih yang sanggup berperang. Setiap orang didaftar menurut keluarganya. Seluruh laki-laki yang dihitung itu berjumlah 603.550 orang. Akan tetapi, suku Lewi tidak dihitung bersama orang Israel lainnya. Sebab Tuhan telah berkata kepada Musa, "Suku Lewi tidak boleh kamu hitung, jangan menghitung mereka bersama keturunan Israel yang lain." Akan tetapi, angkatlah orang Lewi sebagai penanggung jawab tenda kesaksian, semua perlengkapannya dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Mereka harus mengangkut tenda itu dan semua yang ada di dalamnya. Mereka harus merawatnya dan juga harus berkemah di sekelilingnya. Jadi, apabila tenda suci hendak berangkat, orang Lewi yang harus membongkarnya. Apabila tenda suci harus didirikan, orang Lewi yang harus memasangnya. Orang awam yang mendekatinya harus dihukum mati. Umat Israel harus mendirikan tenda mereka menurut pasukan masing-masing, sesuai benderanya. Namun, orang Lewi harus mendirikan tenda mereka di sekeliling tenda kesaksian, supaya tidak ada murka yang menimpa seluruh umat Israel. Orang Lewi harus menjaga tenda kesaksian. Begitulah dilakukan umat Israel. Mereka melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa.